Maka ditosir boleh-bolehan punya sakit maka di ikhwan syukur marahnya batok kakasiya nemu di gagal motorok sapida mi wapun naik tapi angka motor urada-urada lo jamak usapari apinan ring anak di sisi halal syukur maka datosi bali bulan mapunnya sapida maka segi bela ke ditala kendaraan malale melor jaban-jabanna maka datosi bali bulan diga kendaraan maka uang syukur maraja batok kakasiya namun dia akan raku, dia duku semeliang. Tapi tarekat pakuliang. Allah berikan aku kekuatan. Ulemu pajukah kasih malalor jama-jama aku saparnya tidak. Yang saya hormati pengurus masjid besar Raya Rapang, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah maghrib, yang saya hormati khususnya tim Sabari Rafki, atas perantara beliau saya bisa hadir di masjid ini. Salah satu amal jariah bagi tim ini, nasabah si mubalik dihadirkan dan setiap mubalik menyampaikan kebaikan dan kebaikan didengar, diterima bahkan diamalkan oleh jamaah, maka sejak itu pula amal jariah terus berjalan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodomu pasati nasabah mesatun atau sisa ada curi papan lapan roncong di bumi mana penting bu kata Nabi, orang yang pelit di dunia ini bukan karena dia pelit harta ataupun uang, tapi dia pelit menjawab salam seseorang, apalagi salam dan melakukan cara betul wakil memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Pada saat itu pari-pari Nabi tak perlu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ibu bapak jamaah Sabari Tasbih yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Dulu orang tua biasa nalai tiki mau kimanci padangkan badik kimanci padangkan yang jelas agi dapiri kada nalai tiki, walaupun sampai akhirnya nggak sampai jadi seorang pedagang misalnya, minimal ada ilmu dagang yang kita tahu. Angka Pak Disen tentang adang kangen
walaupun dia tu melok macam di padangkan. Dan ilmu itu bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan menjadi amal jariah. Apa penyebabnya? Faktor lingkungan. Nah sebab mak kawa-kawa kisibau padangkan ni akhirnya jangkana mencari ke padangkan. Namun ramah tu dia tu mencari padangkan, tapi minimal angka pak desanya tentang padangkan ada kangen, dan itu dia pagruang mencari amal-amal licin yari ke amal jariah diseseta. Orang tua kita kadang juga berpesan, nak, kalau mau jadi seorang angkatan ABRI misalnya, polisi, PNS, maka bergaulah, bertemanlah dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Minimal kita tahu persyaratannya, ya Pak. Mau jadi angkatan militer ABRI misalnya, apa persyaratannya? Nah, ada piring bagian instansi itu. Mau jadi polisi pun begitu, meloki jadi PNS aku tanaki bagian yang menangani tentang instansi itu. Maka lambat laun kita pun ikut kepada mereka. Sebab apa? Selama ini kita bergaul, berteman, bahkan komunikasi hampir tiap hari dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Ini faktor lingkungan sangat ikut menentukan apa yang menjadi pilihan hidup. Kata orang tua kita, nak, kalau mau jadi seorang ahli ibadah, cinta kepada masjid, cinta kepada salat berjamaah, suka membaca Al-Quran, maka bergaulah dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Orang-orang yang rajin ke masjid, rajin salat berjamaah, rajin baca Al-Quran, akhlaknya bagus. Namun maka betah tak pak, betah tak ibu, nariko berkawan dengan orang-orang yang ahli ibadah, gangkan nama cerita ki pasang pajang. Betul. Biasa mereka dia dapat di sini bersiap masalah solat, dia nak mereka kah? Yang penting pertama niat ada, kemauan jalan. Gangkan nama cerita ki pasang pajang. Lambat laun kita pun jadi orang-orang yang ahli ibadah, walaupun latar belakang kita ya biasalah, nah saya nggak tahu paling kampung, tapi karena mak kuciki biasa lima kawa-kawa si bawa orang-orang yang rajin ke masjid, akhirnya macam itu ki pasung pajak di nama agama guru ki. Sebab tidak ada orang pintar kalau tidak belajar, tidak ada orang punya iman yang kekal, yang tangguh dan kuat. Udah namakan jasa pajak, ya Pak. Nah sebab makanya minta satu orang berilmu, termasuk ilmu fikih, itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Lebih merebir dengan asal Nabi ku angka di tahu, tapi mempunyai ilmu, termasuk ilmu sempajang, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, apa saja ilmunya dibandingkan sesebuah ahli ibadah. Apa perbedaannya? Banyak orang di antara kita nepon dia minta pernah, makanya orang kadang-kadang berkata, dia orang soleh, sumpah jelas memang, tapi hanya sebatas sembahyang saja. Namun rupun dari kau kenapa lagi? Jenik dari namukah sempajan apa lagi? Terutama banyak-banyak baca ayat-ayat Al-Quran. Tak pernah memandiri Allah. Makanya makin Nabi Masalah bisik di rupa tahu batai matan dapat bisa ngena dibandingkan dengan sesebuah ahli ibadah. Bahkan lebih natiro nak tahu saya tanya, yang satu orang tadi punya keilmuan,
dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Makanya kalau mau jadi seorang ahli ibadah, cinta kepada masjid, suka baca Al-Quran, ayo bertemanlah, bergaul dengan orang-orang yang suka ke masjid. Insya Allah kang maki dulu masjid. Ini faktor lingkungan. Orang tua kita kadang juga berpesan, nah, kalau mau kau jadi orang-orang yang tidak baik, mau jadi ahli maksiat, mau jadi orang-orang yang suka minum minuman keras, mabuk, judi, bahkan melakukan kekerasan, maka bergaulah dengan orang-orang yang ada di lingkungan itu. Walaupun awalnya bertentangan dengan hati nurani, bahkan agama kita yakini, kalau diajak minum, hati kita berkata, ini kadina wedi, bertentangan dengan agama. Hati nurani berperang antara hawa nafsu. Milik ima ciri dilarang agama, dia ciri maka wakawaki majai sedih, maka dia mata kawat magam itu cedik muah. Perang antara ilmu iman dengan syahwat, perang antara malaikat dengan setan. Walaupun awal kita punya iman masih bisa bertahan, tapi lambat laun lantaran kita bergaul, kita komunikasi, bahkan tinggal bersama dengan orang-orang seperti mereka, maka lambat laun akhirnya maci toki parinu, maci toki mabeda boleh masigi, maci toki mabeda boleh baca Qurannya. Nah, sabaga faktor lingkungan ikut mempengaruhi. Makanya kata Nabi, masalul jalis salihu wa sau'i kahamil miski wa nafikil kir. Rasul sudah memisahkan purana falesi Nabi antara mana yang baik, mana yang buruk. Narik kena semelo ke wakawakawan taruntui apalan madicing si bawa di Rasul ibaratkan antara penjual minyak wangi si bawa pandai besi kumakawa-kawa kira pak belum parfumnya pak, namun itu mah parfum ini tetap macam wangi betul. Jadi kebasan ini kalau kita masih mak berjama putusan di ngalita maka dia minyak wangi ku dia magaga sapaki kira-kira ini ga jamaah yang lain pura pakai minyak wangi ada piring dia nama tanrak tu tetap macam wangi. Ini apa pesan Nabi kita bertemanlah dengan orang-orang yang penjual minyak wangi. Bisa saja kau mampu membeli sama mereka, kalaupun tidak mampu membeli ya bisa saja dikasih beli naringi cedik. Kau dia naringi cedik muang karena masih kita tahu nah ya minimal macam itu kimawangi irak kira pangan. Jadi agi-agi ya ciri bandi kena letiki. Itu faktor lingkungan pak. Tapi kalau pandai besi kata Nabi, kode nakan naki apina, percikan apina, bandi jadi makbu besi. Betul pak. Nah sebab madapeki orang-orang yang pandai besi. Ini ibarat akil rapangan nalengi contoh Nabi ta. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam pesannya, wahai saudara-saudaraku, jagalah perahumu baik-baik karena lautan sangat luas. Apa makna daripada pesan Imam Al-Ghazali ini? Wahai saudara-saudaraku, jagalah perahumu baik-baik karena lautan sangat luas. Artinya saya suruh kemana umat selengeh, tak jaga lalu ira tak peta, tak jaga lalu ira imata. Sebab apa? Faktor lingkungan sangat luas, faktor lingkungan sangat banyak pengaruhnya. Wadi jadi di mana kita tinggal, ni gayewa kawan-kawan, ni gayewa bicara, ni gayewa sahabat, ada ijamah.
buat di kena paci pasung pajak tedek. Betul Pak. Tapi dengan faktor lingkungan, kata Imam Al-Ghazali, tidak menjamin. Bisa saja dengan faktor lingkungan di mana kita tinggal, dengan siapa kita berteman, apa yang kita kerjakan dengan mereka, mengantarkan kita jauh dari kebaikan dan dekat dengan kemaksiatan. Ini faktor lingkungan. Jagalah perahumu baik-baik karena lautan sangat luas. Kata Imam Al-Ghazali, hidup itu ibaratkan sebuah perahu yang mau mencari ikan di tengah lautan. Kalau orangnya punya persiapan yang mantap, di penanau tasie sapa balik na paresemento ni jolok makanya parahuna lopinna age wayu di wadi di parake age wadi senlei na penuh tasie. Artinya dia punya kemapaman, kehati-hatian. Maka ketika perahunya turun di tengah laut mencari ikan, pas di tengah lautan tiba-tiba datang angin kencang, ombak besar, perahunya terombang-ambing, tapi tidak sampai tenggelam ke dasar laut. Kenapa? Perahunya punya persiapan. Makoto payero ini lupa tahu. Nareko tidak mau kita tergoda dengan faktor lingkungan, lebih riolo, tapi manta ira tak petak dulu. Imata. Makanya kata Nabi, iman yasidu wa yanqusu. Sebenarnya iman kita itu imannya naik turun. Ira tak petak hid berapa tahun naik turun. No menrek, kadang-kadang menrek tak peta, imata, kadang-kadang no tuh, ya Pak. Kalau kesima-sigi mak berjamaah, alhamdulillah menrek situ. Tapi ku sibuk simak baluk-baluk bisa desi. Tak kali kerampuk siap berjamaah, no si tak pui. Tapi kalau ibaratkan sebuah perahu, kata Imam Al-Ghazali, hanya berdasarkan dengan hawa nafsu, terburu-buru tanpa persiapan lebih matang, akhirnya sampai turun ke tengah laut, tiba-tiba tengah lautan datang angin kencang, ombak besar, perahunya terombang-ambing, akhirnya tenggelam di dasar laut. Kenapa? Tidak ada persiapan. Makanya komani pi era tepat tapak anu cik di basenggolok, anu cik di batu merah ki, aja nama sompajang kalau man rebakso, komani pi era tepat di galok ki man rebakso, selamat gratis. Itu orang gak diturut. Tapi kumatan tetap kue iman kuat, apapun pengaruhnya, nyari kiman ribaso, pilih gratis, taruh nak Maluku. Saya tidak tinggalkan ibadahku kepada Allah. Fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Makanya kita perbahurilah imanmu dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana mencari teman yang baik dalam satu lingkungan. Pertama, berakal. Orang berakal yang baik ini sebedaki makanan mana yang halal, mana yang haram. Betul. Tapi perlu membedakannya bukan hanya untuk dirinya saja. Nah, sahabat angkat tahu macam bedakan mana haram mana halal hanya untuk dirinya sendiri, untuk alena nih. Tapi untuk orang lain deh. Maka dia pelajaran Allah barana tahu. Pak alena biasa setuju. Halal haram untuk nenek untuk dia, tapi untuk orang lain tidak. Tapi akal yang baik, kata Ibnu Qudamah, dia tahu membedakan mana yang haram, mana yang halal, baik untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Makanya tumak kwairo, makanya akalna dia nak pikir ada masalah.
Nampak sebuah niseng. Makanya aku angkat tahu. Makanya anuna tapi dia nak makan jaki anuna tahu. Lesi akalena. Maka Nabi biasa makan tahu lesi akalena ro. Sabar ke majak sifat. Yang kedua, tuntunan yang diberikan kepada kita, cari orang-orang di sekitar kita yang akhlaknya bagus. Cari sampai makan jai ampi-ampi kidona. Nah, sahabat sumpah yang hebat, implementasinya salah satu adalah sopan santun. Betul. Itu realita Pak. Dia ke sekolah nak, kadang-kadang dia kena sekolah, nggak pernah mengenal namanya bangku sekolah, indahnya sebuah pena, tapi sopan santunnya, oh, tak kalah pas sumpah jangan. Betul. Tapi maka Pak Sesa, pas sumpah jangan sengalina, sarjana. Tapi ini sarbe sama tuwe, sahabat nasi oleh matan pada setengah. Orang dulu tidak. Memang ilmu diajarkan kepada guru mereka bahwasanya jangan pandang orang dari segi ilmunya saja, tidak. Walaupun kita berilmu, tapi di hadapan kita orang tua, kita harus hargai. Itu sopan santun. Ini termasuk pada setengah Pak tadi. Pangkat itu biasa sepas sumpah aja, papa ada kembali kena lejak-lejak. Makanya narampi Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Biasa yang kering aja. Bahwasanya sholatnya orang yang baik, orang yang benar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul. Ini sholat kalau sudah bagus. Ini ada dua Pak. Ada perbuatan keji dan mungkar. Kalau mungkar kan jelas, zina, oh dosa besar, ayo kita hindari. Bunuh orang tanpa alasan jelas, oh dosa paling besar, ayo kita hindari. Ini mungkar. Tapi fahsya, dosa-dosa kecil, biasa kita abaikan. Betul. Nah kena bicuk moh, pada makanya kita namu bicuk, tapi kemaleo mikir tahu, kangkanya malupuh mencari dengan dosa besar. Namun bicuk, tapi yang nggak sepele diabaikan, bahkan hampir tiap hari kita lakukan gangkana mencari dosa malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau orang sholatnya sudah bagus, sudah benar, minimal dia punya timbang-timbang Pak. Bisa timbang-timbang maka dia iya maja iya di. Nah sampai angkat atau biasa sumpah aja sisa tubuhan mas sumpah aja hatinya di jiwanya di. Ada dulu di pare-pare Pak. Angka ke pare-pare sedia bola aku makun repa beluk kayu. Kajelarang ini melok dari sisio harganya 2 sabun. 2 sabun yang tertopa, ini umat cerita Pak beluk kayu sejak 1 jam. Tidak ada timbang-timbangnya. Angkata ibu-ibu mati dulu ke masjid masuk pajak subuh. Oh, ada yang paling makati. Dia pegang pengurus masjid, ada yang kayulu. Sakit dulu ibu-ibu yang masih 5 berjamaah ke subuh. Tapi yang jadi masalah kalau salat subuh 4:30, lisu bola ada tetek ropi nak peletup. Mak kutai anak nama kerima. Wasai ke masuk pajak subuh tahu 4:30. Ya. Boleh jadi ni sikit boleh tetek 6 kali boleh. Memang nak. Tapi biasa ibu-ibu boleh panggil je rumah cerita. Lagi cerita. Yang boleh sarang anak nah. Mekai mah cerita mak gosip dibanding dengan masuk pajang. Makanya orang yang salatnya sudah benar, sudah bagus, kelihatan dari akhlaknya Pak. Kelihatan boleh ampe-ampe kidun. Nah sahabat, implementasi orang salatnya bagus itu kelihatan dari ampe-ampe kidun. Ini akhlak. Yang ketiga,
tuntunan yang diberikan oleh Ibnu Qudamah, jangan berteman dengan orang-orang fasik. Dia jelas apa cito kita matuk mas sumpayang itu macam kita mas sumpayang tapi minum tahu itu minum agi dah pigot tu nak curi mana. Ini orang fasik sangat berbahaya. Yang keempat pesannya, jangan kita berteman dengan orang-orang yang suka ahli bidah. Cedek bidah. Dia tak tuju. Seakan-akan ada batu tuju. Atau mana neraka. Apa ada ini ada pun neraka. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Sebab apa? Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Kata para ulama, kalau permasalahan agama jangan sekali-kali cari perbedaan. Betul. Kalau masalah agama yang kita bahas jangan cari perbedaan. Sebab apa? Dia selesai-selesainya. Kotolimir perbedaannya siapa? Dia kena tuju pak. Dia diseruntuk. Tulis si balik di bawah. Maka dia aja mamuli. Kenapa bid'ah? Aja tahu paling mau pakai mic. Gora-gora bawan no. Ang kelima gak? Itu yang kelima. Kalau kita menganggap bahwa itu kurang benar, kita diam saja. Persoalan sunnah mubah bahkan makruh, silahkan. Yang perlu kita hantam, kita cegah, bahkan bisa pasang badan, bahkan nyawa taruhannya kalau sudah fardu yang sudah berbeda dengan kita. Betul. Kewajib nanti pada ini perlu. Kalau persoalan sunnah mubah makruh silakan. Kota saya ini mereka tapi goi. Kuliah saya mereka ambak kebawan ni. Dia agak susah pak. Tapi carilah agama dengan persamaan. Kalau agama kita tidak cari dengan persamaan, tidak ada kebencian di antara kita. Padahal pada mungkin seleng. Yang terakhir, kata pesannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimullah, narik komelo ki makawakawan, narik kosak belo ki sapa si bawah, ajak lalu ke makawakawan yang rakus dengan dunia. Apa itu kita berakus? Banyak orang tamat, banyak orang tidak bersyukur karena apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Persoalan dunia dia lihat ke atas. Padahal makanya Nabi umatku mereka dihadapkan masalah ini. Ajat lalu mak kita lihat tapi kita liawak. Nah sebab kau masalah ini riwayat itu mak kita liawak dia yang kata syukur. Betul. Melihat tu balik bola tak. Asal mengi. Balik bola tak ni melihat tu. Mali kipas angin ini tak putar. Mali kulkas macam ki. Nabang bola na. Apa dirun na malasan. Masam matoni. Kang kanak tamu rumah sakit. Gara-gara padiati bawa ti mati. Kalau persoalan dunia kata Nabi kita liawati supaya ada syukur. Waskuruni askurukum. Jika engkau bersyukur kepadaku, engkau ingat kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Waskuruni wala takfurun. Tapi jika engkau ingkar, engkau jauh dariku, kumabeda ko nasan. Maka di ko Allah Ta'ala lebih mabeda pa iya. Kung ka oto ka ibu syukur maraya maka di kuang syukur maraya kakasih engkau to wadi upake-pake wadi itu menumpa bali bolaku mai kasih bali bolaku tiga kali to na motor minapun na ini.
syukur. Maka dah tahu sih balik bulan mapun ni motor puang syukur marami dok kasih iya. Namu dia gagal tu motor mapun ni, tapi engkau motor pakai syukur. Mari kasih balik bola di laga motor na. Sapi dia minat pun lain. Maka dia tahu sih boleh bola mapun ni sapi dia maka dia puang syukur marami dok kasih iya. Namu dia gagal motor sapi dia mapun lain. Tapi engkau mau tahu urada-urada lo jamak usapari apinan ring anak di sini halal syukur. Maka dato si bali bulan maupun nasabida maka si bala di dalam kendaraan malale melur jaban-jabanna. Maka dato si bali bulan dia kendaraan maka puang syukur maraja untuk kasih iya. Namun dia akan raku, dia duduk semeliang. Tapi tarekat pakuliang. Allah berikan aku kekuatan. Ulemu pajukah kasih malalu jama-jama aku saparang yaki dan ring anak. Di sini halala syukur. Maka pasti bayi balaku kalau toni pisu tidak sedih bolan. Maka itu sih bayi bolan pisu maka puang syukur malah jama tu kakasinya. Namun terlalu tahun dia usale boleh, tapi itu batalah pak kitaku, itu batalah pendengaranku, parang telingaku, pencinganku. Wadimu pawita, saya pandang alam ini dengan penuh keindahan atas kekosamu. Wadimu buang kali membaca di Al-Quran, boleh kumuh memui, majak madicingi, bisa saya bau-bau, syukur. Mari kasih kembali bola aku. Mati lalu misterius. Makanya kalau persoalan dunia kita di hadapan kata Nabi, lihat ke bawah, supaya tidak timbul rasa iri dengki kepada orang yang dihadapkan syukur. Sebab nikmat itu bukan persoalan besarnya pak, tanya igana, tanya lupuna. Yang menentukan adalah keikhlasan dan rasa syukur. Narik ko syukur ki ikhlas ki. Asal ngetahui namun anda di sebawah pendian ki. Bersyukuruki maka anjak tu yang kemanya motian pak asaba ande ni tamoto tari rumah korosisa namu goremanu ipalin nerengi tapi dia yang kata syukur baca dagi si sapa makuron dondolinu dia gak kurana. Makanya faktor lingkungan itu sangat menentukan apa yang menjadi pilihan kita ke depan, tergantung di mana kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, bisa menjadi penentu salah satu pilihan, bahkan bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi modal untuk selalu melaksanakan apa yang pernah kita kerjakan. Tapi kalau kita berhati-hati dengan faktor lingkungan di mana kita tempat tinggal, dengan siapa kita berteman, apa yang kita kerjakan, insya Allah wakil madece pariolo isamente bedang makada iya maja iya madecing iya maja. Makanya dengan begitu iman kita semakin hari semakin kokoh. Nasabah tepoi pak dia nak langsung matandri ibaratkan anak sekolah papar ke masih sekolah ki jolo dia kata mata po matandri tepoi nanta pematandri dia pasti masih sekolah jolo. Ada proses yang kita hadapi, termasuk tantangan-tantangan di depan kita, pengaruh-pengaruh yang harus kita hadapi. Kalau kita mampu lolos, maka kita akan masuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang, pengaruh teknologi semakin canggih. Jangankan kita, anak-anak kita kalau nggak dibatasi dan lihat, dipantau dengan siapa dia bermain, apa yang mereka kerjakan, dia kalau minanaik. Tapi kita sinanaik wanata ero tinita mi anak-anak mengaji, gangkan melok mengaji. Tapi koni itu sebuahnya bah HP mah terus melok mah HP.
Di kapajana melo HP. Nah sabak si bawa ni mana hama HP. Ya ake dah pigok si bawa anak melo tu macuy. Melo mengaji agangkan melo tu mengaji. Masih sekolah si bawa anak agangkan melo tu masih sekolah. Ini efek lingkungan. Makanya mari tinggal kita membenah diri. Dalam Al-Quran kan sudah jelas, unsila fihil Quran hudal linnas. Al-Qurannya diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, pedoman. Artinya sudah jelas, mau jalan kemana, mau ke Pengrang atau ke Sidrak, tinggal kita pilih. Artinya mau ke surga atau neraka, itu pilihan. Allah sudah tidak memaksa. Allah cuma memberikan tuntunan, memberikan pelajaran. Ini dipilih. Maka di melok kita masuk surga sebagai keluarga tak, ya di melok kita neraka. Dia gak paksaan. Yang menjadi penentu adalah kita masing-masing dalam kehidupan ini. Saya kira demikian, ibu bapak yang dirahmati Allah, yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah sebab bisa ngelihat tu ya pak, dia nak pada membalik lagi. Ya ogi motoka tapi tanya ogi toto, ogi lepa-lepa makaya. Makanya kalau menyampaikan sesuatu kebaikan lewat ceramah, dia lepa masang ogi mana, campur-campur dikasih. Nah sahabat, saya orang Bone, tapi lahirnya di Riau, besar di Sumatera, hanya sempat lewati perkuliahan di Makassar. Makanya secampur-campur yang bahasa Melayu sebab bahasa Ogi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi